Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat alam, bagaimana kabar sahabat saat ini? Semoga sehat dan sukses selalu. Amin, Allahumma amin. Kali ini kita akan berusaha membahas mengenai negara Turki sekarang ini yang sedang dipimpin oleh Erdogan, dan sejarah serta hubungannya dengan Kekaisaran Ottoman masa lalu yang terkenal dengan penguasa adidaya di zamannya dan terkenal seantero dunia. Saat ini Turki berusaha bangkit dan mengulang sejarah kedikdayaannya dulu dengan gaya pemerintahan Erdogan yang tegas dan tanpa kompromi dalam hal membela agama Islam. Banyak hal yang di era Mustafa Kemal Atatürk menjadi tabu untuk dilakukan oleh umat beragama, terutama penganut agama Islam, kini di zaman Erdogan menjadi lebih longgar dan bebas untuk melakukan dan dilakukan oleh umat Islam. Dan Erdogan selalu tampil langsung membela umat Islam yang tertindas dimanapun umat Islam itu berada. Seperti itulah yang dilakukan oleh pendahulunya di zaman kekhalifahan Ottoman. Hal ini mulai hilang setelah kekuasaan Ottoman runtuh dan diganti dengan sistem republik oleh Mustafa Kemal Atatürk. Bermula pada abad ke-19, Kesultanan Ottoman yang kini bernama Türkiye mengalami kemunduran yang hebat. Mereka mulai kehilangan pengaruhnya sebagai kekaisaran adidaya di Eropa. Hal ini yang menjadikan Kesultanan Ottoman dijuluki sebagai The Sick of Man oleh bangsa Eropa. Julukan ini dikemukakan pertama kali oleh Kaisar Nicholas I dari Rusia setelah pembubaran Kesultanan Ottoman atau yang biasa disebut Utsmaniyah pada abad ke-20. Julukan ini masih diterapkan, namun dibalik julukannya sebagai The Sick of Man, Turki memiliki peradaban sejarah yang panjang. Dimulai dari Kekaisaran Romawi pada abad ke-324 Masehi hingga berdirinya Kekaisaran Ottoman pada tahun 1299 sampai menjadi negara Republik Turki pada tahun 1923. Tak bisa dipungkiri, Turki memiliki kebudayaan dan peninggalan sejarah yang menjadikannya sebagai surganya sejarah dunia. Ditambah keindahan kota-kota di Turki yang menjadi daya magnet tersendiri untuk patut dikunjungi. Keberadaan Kesultanan Ottoman yang kaya peradaban sejarah panjang, kekaisaran dan kesultanan dari pemeluk agama yang berbeda-beda mewarnai peradaban sejarah panjang Turki. Turki memiliki pusat peradaban sejarah dari beberapa keyakinan yang berbeda. Pada abad ke-1 sebelum Masehi, Turki sudah dihuni oleh kaum Yunani kuno, berpusat di kota Efesos dalam bahasa Yunani, yang memiliki jumlah populasi sekitar 250.000 jiwa, menjadikan kota terbesar kedua setelah Roma. Siapa yang tak kenal dengan Konstantinopel? Kini Istanbul namanya. Sejarah masyhur hingga penjuru dunia. Sejarahnya membentang dari Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Ottoman, dua kerajaan yang berbeda yang menjadi pusat peradaban di agamanya masing-masing, saling merebutkan kota yang digadang sebagai kota suci yang berada di tanah Turki. Panjangnya peradaban sejarah yang mewarnai historis Turki menjadikan negara dua benua ini memiliki puluhan hingga ratusan situs bersejarah yang masih terawat dengan utuh hingga sekarang. Pemerintah Turki sangat konsen untuk menjadikan tempat-tempat sejarah yang berada di Turki dijadikan sebagai objek wisata untuk umum. Hagia Sophia atau yang biasa disebut Hagia Sophia adalah bukti sejarah yang peninggalannya dari peradaban bangsa Romawi dan Utsmaniyah yang masih terawat dan terjaga sampai saat ini. Pada masa kepemimpinan Kaisar Konstantinus I, Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota baru Bizantium, menggantikan ibu kota Bizantium lama yang diubah menjadi Roma baru atau New Rome, dan Hagia Sophia digunakan sebagai istana kekaisaran serta pusat pemerintahan. Setelah Konstantinopel berhasil ditaklukkan Kesultanan Utsmaniyah oleh Sultan Muhammad II atau yang biasa dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, fungsi Hagia Sophia pun sama sebagai istana kesultanan dan pusat pemerintahan.
Sebelum menjadi masjid hingga sekarang ini, Hagia Sophia sempat ditutup dan dialihfungsikan sebagai museum pada era pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk saat Turki yang baru saja dideklarasikan menjadi republik. Geografis wilayah negara Turki terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Laut hingga Balkan di Eropa Tenggara. Letak geografis Turki ini yang membuat Turki masuk dalam kawasan Eurasia atau Eropa Asia. Laut Marmara yang berada di Istanbul digunakan untuk menandai batas wilayah benua Eropa dan Asia. Hal inilah menjadikan Turki mendapat julukan negara transkontinental. Kejayaan Ottoman berlangsung selama hampir 600 tahun, dari awal tahun 1300-an hingga setelah Perang Dunia Pertama. Kata Ottoman berasal dari bahasa Arab, Osman, nama penguasa pertamanya. Kekaisaran ini memiliki sejarah pembentukan yang sederhana sebagai sebuah kerajaan provinsi di Anatolia, sekarang bagian dari Turki. Hal yang mengubahnya menjadi kekuatan besar dalam politik dunia adalah ekspansinya yang bertahap ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium yang saat itu tengah mengalami kemunduran. Ekspansi ini menjadi puncaknya pada tahun 1453 dengan penaklukan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Konstantinopel berganti nama menjadi Istanbul dan menjadi pusat kekaisaran baru yang sedang bangkit. Pada abad ke-15, kota ini menjadi pusat perdagangan dan inovasi, arsitektur yang dinamis, kemudian terjadi periodik ekspansi yang stabil hingga kekuasaan Kekaisaran Ottoman meluas ke beberapa bagian Timur Tengah di sepanjang Laut Merah, Afrika bagian utara, Balkan dan Eropa Timur, bahkan sampai ke tembok kota Wina. Puncak kekuasaan Kekaisaran Ottoman diraih pada abad ke-16 di bawah pemerintahan Sulaiman yang Agung, salah satu sultan yang paling lama berkuasa di kekaisaran ini. Bukti kekuasaan kekaisaran adalah fakta bahwa Sulaiman mendapat julukan Agung di dunia barat. Di lingkungan Kekaisaran Ottoman, ia dikenal sebagai pemberi keadilan. Selama masa pemerintahannya, Ottoman membentuk aturan hukum baru dan mengalami periodik kebangkitan budaya yang didukung oleh perpaduan unsur-unsur Kristen, Islam, dan Arab. Kekaisaran ini juga menawarkan lalu lintas yang aman bagi orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan di semenanjung Liberia, Spanyol, dan Portugal. Pada awal abad ke-16, Kekaisaran Ottoman memiliki salah satu komunitas Yahudi terbesar di dunia, Konstantinopel, kota yang secara resmi berganti nama menjadi Istanbul pada 1930, menjadi perpaduan budaya nyata, dan selama masa Renaissance, Ottoman menjadi mitra dagang terbesar di Eropa Barat. Kekalahan tentara Yunani di Anatolia pada 1922 oleh kekuatan nasionalisme Turki menandai runtuhnya Kekaisaran Ottoman secara de facto dan munculnya negara baru Turki modern. Perang Yunani-Turki menjadi seruan bagi gerakan pan-Islamisme anti-kolonial di seluruh Timur Tengah dan India. Namun Mustafa Kemal Atatürk, pendiri dan pemimpin pertama Turki, ingin melakukan terobosan radikal dari warisan Ottoman. Dia lalu memindahkan ibu kota negara baru dari Konstantinopel ke Ankara dan memprakarsai serangkaian reformasi yang cepat, seperti perubahan alfabet dan penghapusan kekhalifahan, gagasan monarki absolut atas dunia Islam. Terlepas dari pemutusan hubungan secara radikal dengan masa lalu kekaisaran, perdebatan antara tradisi dan modernisasi terus membentuk evolusi kehidupan politik Turki. Dalam beberapa dekade terakhir, Turki telah menyaksikan kembalinya gerakan politik dan budaya yang menolak orientasi sekuler Barat di negaranya dan melihat kembali masa lalu Ottoman sebagai panduan untuk masa kini. Keputusan pemerintah Erdogan untuk mengubah kuil Bizantium yang terkenal, Hagia Sophia, kembali menjadi masjid pada tahun 2020, meskipun mendapat kecaman internasional yang luas, merupakan contoh nyata dari sebuah penghargaan terhadap masa lalu Ottoman untuk masa Turki modern.
Perjuangan Recep Tayyip Erdogan dari Republik Turki sekuler menuju nasionalisme Islamis adalah berawal dari merajalelanya sekularisasi di Turki modern yang dikembangkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sejak berdirinya Republik Turki pada tahun 1923, saat itu pun proses sekularisasi berjalan dan berlangsung di Turki modern. Pasang surut atau dinamika perjuangan Recep Tayyip Erdogan meliputi pertama tentang Turki sekuler yang rakyatnya beragam majemuk dan geografisnya yang diapit oleh dua benua, yakni Asia dan Eropa. Oleh karena itulah negara ini disebut juga sebagai Turki modern. Kedua, upaya pergerakan nasionalisme dan Islamisme dilakukan untuk menerapkan semangat cinta tanah air dan mengembangkan nilai-nilai keislaman di Turki modern secara bebas dan nyaman. Oleh karena itu, kehadiran Erdogan dengan partainya Adalet ve Kalkınma Partisi atau AKP atau Partai Keadilan dan Pembangunan PKP telah berupaya dan berusaha untuk memperjuangkan identitas Turki sebagaimana yang terdapat pada masa kekhalifahan Turki Utsmani. Usaha perjuangan Erdogan tentunya bukanlah untuk menggantikan Turki yang berbentuk republik sebagaimana yang sudah ditetapkan pada tahun 1923 ke arah kerajaan atau kesultanan, akan tetapi kebijakannya untuk menghidupkan dan memunculkan kembali ajaran dan nilai Islam kepada Muslim Turki secara khusus dan memberikan kenyamanan serta kebebasan bagi rakyat Turki secara umum demi menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Mengungkap tentang Republik Turki sekuler atau Turki modern oleh Recep Tayyip Erdogan yang memperjuangkan identitas Islam dan budaya masyarakat Turki. Demikianlah sekelumit dan setetes fakta dan sejarah negara Turki dan kejayaannya di zaman kekuasaan Ottoman. Semoga negara Turki semakin jaya dan Islam semakin berkembang di sana dan menjadi contoh yang baik buat negara-negara yang lain di dunia ini. Serta semoga Recep Tayyip Erdogan tetap sehat dan panjang umur serta diberi kekuatan untuk membangun citra Islam yang lebih luas. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat yang telah menonton, semoga bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.